Masyarakat Islam di zaman ini banyak tergiur konten-konten hiburan dan menjauhkan diri dari konten-konten ilmu. Sebenarnya ini masalah baru yang buat kondisi umat Islam ke depannya. Emang di dalam Al-Quran dan Sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa agama Islam ini akan dijamin dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dunia ini berakhir. Tetapi Allah tidak menjamin bangsa kita, bangsa Indonesia ini akan terus ada agama Islam sampai berakhirnya dunia ini. Mudah-mudahan dan semoga Allah selalu melindungi dan memelihara agama Islam yang bersih dari noda-noda kesyirikan dan bid'ah di negara kita tercinta Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Video kali ini saya akan membawakan sebuah tulisan yang ditulis oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas di dalam bukunya I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana di buku ini atau di buku tersebut beliau mengambil dari perkataan seorang pengembara yaitu Ibnu Battutah yang berbicara tentang Ibnu Taimiyah. Sebelum saya sampaikan kisah ini, kisah yang sangat dusta ini, saya akan menyampaikan sekelumit nama besar Ibnu Taimiyah di dunia intelektual beragama. Beliau sangat diakui oleh ulama-ulama sezamannya, bahkan terhadap musuh-musuhnya di zaman itu, di zaman beliau. Perkataan buruk terhadap Ibnu Taimiyah ini banyak dilakukan setelah beliau wafat, karena emang pada saat itu nggak ada yang berani terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan musuh-musuh Ibnu Taimiyah ini semakin berani hingga sampai saat ini, yang mereka itu dilahirkan dari orang-orang terdahulunya yang sudah dibongkar akar-akar akidah dan pemikirannya oleh Ibnu Taimiyah. Dan di zaman ini sekarang adalah cicit-cicit pemikirannya jika disanadkan. Baiklah, tidak berlama-lama saya akan membacakan kisah dusta ini yang dikatakan oleh Ibnu Battutah dan dipopulerkan oleh legenda Aswaja Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Sirajuddin Abbas, salah satu ulama yang paling keras permusuhannya terhadap dengan Buya Hamka. Ibnu Battutah berdusta terhadap Ibnu Taimiyah. Kisahnya adalah dia adalah seorang pelancong, pengembara yang bernama Ibnu Battutah yang pernah bercerita dalam rihlahnya halaman 112 sampai 113. Beliau mengatakan dahulu di Damaskus ada seorang tokoh ulama besar dari kalangan Hanabilah. Dia pandai berbicara dalam setiap bidang, namun pada otaknya ada sesuatu yang tidak beres. Penduduk Damaskus sangat mengagungkannya, hingga ceritanya saya pernah menghadiri ceramahnya pada hari Jumat ketika dia sedang memberi pelajaran di hadapan umum di atas mimbar jami'. Banyak pelajaran yang disampaikannya pada saat itu. Di antaranya dia berkata, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia serupa dengan turun saya ini. Lalu dia turun satu tingkat di jenjang mimbar. Melihat hal itu, seorang ulama ahli fikih mazhab Maliki bernama Ibnu Zahra membantah dan mengingkarinya
tetapi orang-orang langsung bangkit pada orang tersebut, Ibnu Zarrah, dan memukulinya dengan tangan dan sandal dengan pukulan yang bertubi-tubi hingga sorbannya jatuh. Kisah ini banyak dibawakan oleh para pencela Ibnu Taimiyah, seperti Kiai Haji Sirajuddin Abbas dalam buku I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah halaman 268 dan bukunya 40 Masalah Agama, jilid 2 halaman 215 sampai 217. Jadi kisah ini menuai tanggapan ya dari salah satu orang penulis, pembaca buku, yang dia ini amat mengagumkan sosok Ibnu Taimiyah. Kedustaan ini sangat nyata sekali bagi orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Ta'ala untuk menerima kebenaran. Hal ini ditinjau dari beberapa segi. Pertama, jadi kisah ini melahirkan bantahan yang cukup ilmiah ya, yang bisa diterima akal dan hati. Kisah ini hanya dinukil oleh Ibnu Battutah saja. Jadi kisah itu cuma Battutah saja yang cerita. Sungguh suatu hal yang aneh. Bukankah yang hadir di majelis saat itu adalah orang banyak maksudnya. Lantas mengapa para murid beliau tidak menukilnya? Bahkan mengapa para musuh beliau juga tidak ada yang menukilnya? Jadi kisah ini hanya Ibnu Battutah saja yang cerita. Padahal pada saat itu terjadi kisah itu, banyaklah orang yang berkerumun di sana dan tidak ada yang bercerita satu pun. Jadi ini adalah sebuah pendustaan yang dilakukan oleh Ibnu Battutah. Karena sekelas Ibnu Taimiyah adalah ulama besar, tidak mungkin kisah sedahsyat ini tidak populer atau tidak diceritakan oleh banyak orang, sedangkan yang menyaksikan itu lebih dari satu orang. Kedua, mazhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah nuzul. Nah, keyakinan Ibnu Taimiyah tuh terhadap nuzul, turunnya Allah ke langit ke dunia, sangat jelas dan gamblang. Beliau berkata, ini Ibnu Taimiyah berkata, demikian juga apabila ada seseorang yang menyerupakan sifat-sifat Allah serupa dengan sifat makhluknya, seperti mengatakan istiwa, Allah serupa dengan istiwa makhluknya, atau turunnya Allah serupa dengan turunnya makhluk, maka orang ini adalah mubtadi', ahli bid'ah, sesat dan menyesatkan. Karena Al-Quran dan As-Sunnah serta akal menunjukkan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya dalam segala segi. Jadi memang Ibnu Taimiyah itu meyakini bahwa Allah itu istiwa, turun ke langit dunia. Tetapi Ibnu Taimiyah tidak meyakini kebenaran bahwa turunnya itu adalah sama dengan turunnya makhluk. Dan ini adalah fitnah apa yang dilakukan oleh Ibnu Battutah. Beliau juga berkata setelah membawakan hadis turunnya Allah ke langit dunia, para salaf, jadi setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini berkata tentang hadis turunnya Allah, beliau juga mengambil perkataan-perkataan para salaf, para imam dan para ahlul ilmi dan hadis telah bersepakat membenarkan dan menerima hadis ini. Barang siapa yang berkata seperti perkataan Rasul, maka dia benar. Tetapi barang siapa yang memahami hadis ini atau hadis-hadis yang sejenisnya dengan pemahaman yang Allah suci darinya, seperti menyerupakannya dengan sifat makhluk dan mensifatinya dengan kekurangan, maka dia telah salah. Oleh karena itu, mazhab salaf meyakini dalam sifat ini dengan menetapkan sifat-sifat bagi Allah dan tidak menyerupakannya dengan makhluk, karena Allah disifati dengan sifat-sifat terpuji dan suci dari penyerupaan dengan makhluknya. Ketiga, Ibnu Battutah secara jelas menceritakan dalam rihlahnya bahwa dia memasuki kota Damaskus pada tanggal 9 Ramadan 728 Hijriah
Padahal Syekhul Islam pada waktu itu berada dalam penjara karena beliau masuk penjara pada tanggal 6 Sya'ban 728 Hijriah, dan beliau tidak pernah keluar penjara hingga hari wafatnya, yaitu pada tanggal 20 Zulqa'dah 728 Hijriah. Jadi kisah ini amat dusta ya, apa yang dilakukan oleh Ibnu Battutah. Dengan jelas bahwa beliau ini, Ibnu Battutah, memasuki Damaskus 9 Ramadan, sedangkan Ibnu Taimiyah pada saat itu di penjara pada 6 Sya'ban. Jadi mereka ini ya gimana ya, yang nggak bertemu lah. Jadi ini Masya Allah, dusta banget. Lantas bagaimana mungkin, kata penulis, Ibnu Battutah melihatnya sedangkan saat itu Ibnu Taimiyah sudah 33 hari berada di penjara? Apakah mimbarnya bisa pindah di penjara saat itu? Nah, ini kata penulis. Sungguh ini merupakan kedustaan atas Ibnu Taimiyah, dan masih banyak lagi kebohongan-kebohongan terhadap beliau, sehingga benarlah apa yang beliau katakan. Saya tahu bahwa ada suatu kaum yang berdusta atas nama saya, sebagaimana seringkali mereka berdusta kepadaku. Jadi Ibnu Taimiyah itu sebenarnya sudah sadar ya, bahwa banyak orang-orang yang menggunakan nama-nama beliau untuk mendustakan beliau. Seorang ulama besar, Masya Allah, ujiannya dari orang-orang yang amat licik terhadap dunia keilmiahan. Bagaimana, Masya Allah, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Rupanya kebencian terhadap ulama sekelas Ibnu Taimiyah ini hingga saat ini emang sungguh amat menjijikkan ya, sungguh amat menyakitkan, sungguh amat diprihatinkan. Masya Allah, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan, yaitu salah satu cirinya adalah jika berbicara adalah dusta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.